vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mencapai kota tebing tinggi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sahkan Pergub Penegakan Hukum Protap COVID-19. PDI Perjuangan positif dukung Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 11 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Hairunisa Nasution, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mencapai kota tebing tinggi yang berjarak lebih dari 100 km. Hujan abu vulkanik yang melanda sebagian wilayah di kota tebing tinggi terjadi pada Senin sore. Seperti terlihat di jalan lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi, hujan abu vulkanik dengan intensitas sedang sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Abu vulkanik juga sangat terlihat jelas menempel di kendaraan yang terparkir di tempat terbuka. Abu vulkanik ini berasal dari erupsi Gunung Sinabung yang terbawa angin hingga mencapai kota tebing tinggi. Sebelumnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo erupsi pada Senin pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung menyampaikan potensi erupsi susulan Gunung Api Sinabung masih bisa terjadi. Warga yang berada di bantaran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta waspada akan lahar dingin. Hal tersebut disampaikan petugas PVMBG Gunung Api Sinabung Armen Putra bahwa potensi terjadinya erupsi susulan dapat terjadi. Aktivitas Gunung Sinabung dari seismogram teramati masih terjadi gempa tremor yang bersifat fluktuatif sehingga erupsi susulan tidak dapat diprediksi waktu dan besarannya. Meski demikian, pihak PVMBG tetap memberikan rekomendasi agar masyarakat menjauhi wilayah zona merah dengan radius 5 km dan tetap waspada terhadap lahar gunung bagi warga yang bermukim di aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung. Sebelumnya, erupsi Gunung Sinabung terjadi 2 kali dalam satu periode dengan ketinggian kolom abu berbeda yakni 5.000 dan 2.000 meter mengarah ke timur dan tenggara. Akibat dari erupsi tersebut, 3 kecamatan di Kabupaten Karo terpapar abu vulkanik. Hingga kini warga diimbau untuk tetap mengenakan masker guna mengantisipasi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Untuk aktivitas sinabung dalam 4 hari ini masih cukup tinggi. Jadi untuk ancaman abu vulkanik mungkin akan tinggi, tetapi kita juga tetap harus siaga. Tetap kita lakukan dengan Pemda dengan menyarankan agar pasca erupsi Gunung Sinabung, warga di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo mulai membersihkan areal tanaman pertanian mereka yang terpapar abu vulkanik. Sementara BPBD Kabupaten Karo menyampaikan tidak ada warga maupun petani yang diungsikan akibat erupsi yang terjadi pada Senin kemarin. Beginilah aktivitas warga di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo yang mulai membersihkan areal perladangan tanaman mereka dari paparan abu pasca erupsi Gunung Api Sinabung pada Senin pagi kemarin. Warga terlihat merapikan batang dan daun tanaman dari paparan debu untuk menyelamatkan tanaman dari ancaman gagal panen. Sementara berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Karo, sebanyak 4 kecamatan terpapar abu vulkanik dengan rincian 7 desa di Kecamatan Namanteran, 9 desa di Kecamatan Merdeka, 7 desa di Kecamatan Brastagi, dan 1 desa di Kecamatan Dolok Rakyat. Menurut PLT Kepala BPBD Karo, Nathanail Peranginangin, dari dampak erupsi yang terjadi tidak ada warga ataupun petani yang diungsikan dikarenakan ancaman erupsi hanya abu vulkanik. Rencananya pihak BPBD dan stakeholder terkait akan melanjutkan pembersihan debu vulkanik di permukiman warga terdampak erupsi Gunung Sinabung serta mengimbau warga untuk menggunakan masker dan menjauhi wilayah zona merah. Sampai dengan saat ini belum ada petani ataupun warga yang kita ungsikan akibat erupsi Gunung Sinabung kemarin. Karena memang ancamannya masih sebatas abu, belum sebatas nyawa, sehingga himbauan kita kepada masyarakat yang
Paparan abu vulkanik Gunung Sinabung menyelimuti 3 kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketebalan abu bervariasi mulai dari 1 hingga 3 mm. Dan berikut kita simak liputan reporter Dana Pangaribuan dan juru kamera Usrizal Pulungan beserta Erwin Evan. Gunung api Sinabung kembali erupsi pada hari ini sebanyak 2 kali, di mana kolom ketinggian abu ini sendiri berbeda, yakni di antara 2.000 meter hingga 5.000 meter. Dan abu vulkanik ini sendiri menyelimuti sejumlah wilayah ataupun kabupaten yang ada di Sumatera Utara, baik itu Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, dan juga Kabupaten Deli Serdang. Untuk di Kabupaten Karo sendiri terdapat 3 kecamatan yang paling parah terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung api Sinabung. Di antaranya adalah Kecamatan Namanteren, Kecamatan Brastagi, dan juga Kecamatan Merdeka. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karo, yakni Kecamatan Brastagi. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa paparan abu vulkanik yang terjadi di Kecamatan Brastagi. Di sini saya akan menunjukkan ada tanaman di mana sini sudah terpapar abu vulkanik dengan ketebalan bervariasi 1 hingga 3 mm. Ini bisa saya ambil, Anda bisa melihat paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung api Sinabung. Dan memang sejauh ini pembersihan dengan penyemprotan jalan protokol ataupun sejumlah permukiman warga sudah dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, di mana memang abu vulkanik yang menyelimuti sejumlah jalan protokol ini membuat kendaraan atau jalur kendaraan ini lebih licin untuk dilintasi, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada, serta diwajibkan untuk selalu menggunakan masker guna melindungi diri dari paparan abu vulkanik yang berbahaya dan mengancam kesehatan masyarakat. Demikian dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrizal Pulungan, Erwin Evan, Metro TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. 1 unit mobil sedan menabrak truk yang sedang mogok di Jalan Tol Belmera pada Selasa pagi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mobil sedan tewas di tempat. Proses evakuasi pengemudi sedan yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Belmera kilometer 17 dilakukan petugas Jasa Marga bersama Satlantas Polda Sumut. Untuk mengeluarkan jasad korban, petugas terpaksa memotong bagian mobil karena posisi korban terjepit di bagian belakang truk. Menurut sopir truk, kecelakaan terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, berawal saat kendaraan milik korban bersenggolan dengan 1 unit mobil minibus yang kemudian membuat mobil korban menabrak bagian belakang truk yang sedang mengalami mogok di bahu jalan. Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan mengalami remuk dan korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Yang mobil abang? Dari jam 3 itu Pak. Jam 3 ya? Iya. Nah. Saya tidur dalam. Abang tidur dalam? Iya. Dia langsung masuk aja gitu ya? Tiba-tiba rasa benturan aja udah. Ada yang mati sih bang? Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi disahkan Pergub Penegakan Hukum Protap COVID-19. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Gubernur Sumatera Utara resmi mensahkan Pergub Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Senin siang kemarin. Pergub tersebut rencananya akan segera diterapkan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Irman, kepada Metro TV melalui sambungan video call. Ia menyebut Pergub Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sudah disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Pengesahan Pergub dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020. Dalam Pergub tersebut memuat 4 sanksi, yakni sanksi sosial, sanksi lisan, sanksi tulisan, dan sanksi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar aturan protap COVID-19. Pergub Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan akan dimuat di dalam Perwal dan Perbub sesuai dengan kebijakan masing-masing kepala daerah dan rencananya akan diterapkan pada 14 Agustus mendatang. Namun, Pemprov Sul lebih mengutamakan perketatan aturan sanksi bagi 3 daerah, yakni Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut dikarenakan 76% angka persebaran COVID-19 di Sumatera Utara berasal dari 3 daerah tersebut. Alhamdulillah, setelah dilakukan pembahasan
secara intensif dengan melibatkan para pakar. Setengah hari tadi Pergub tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum COVID-19 sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Dan segera kita tindak lanjuti dengan mengirimkan kepada Bupati dan Wali Kota yang ada di Sumatera Utara. Klaster baru penyebaran kasus positif COVID-19 terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini dari kelompok pekerja pabrik di PT Aqua Farm Nusantara dengan penambahan 15 kasus dari sebelumnya 4 kasus. Hal tersebut ditegaskan juru bicara Satgas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal kepada wartawan. Menurut Akmal, penambahan 15 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan uji swab. Sebelumnya PT Aqua Farm melakukan rapid test massal terhadap 2.000 lebih karyawan dengan hasil reaktif sebanyak 121 orang. Rapid test massal dilakukan karena sebelumnya 4 orang karyawan dinyatakan positif COVID-19. Dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui uji swab dan hasilnya 15 orang karyawan dinyatakan positif COVID-19. Dengan demikian untuk saat ini jumlah keseluruhan karyawan PT Aqua Farm yang dinyatakan positif COVID-19 sebanyak 19 orang. Sementara jumlah warga Serdang Bedagai yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini sebanyak 74 orang dengan rincian 30 orang dinyatakan sembuh, 36 orang masih menjalani perawatan dan isolasi, dan 1 orang meninggal dunia. Dari karyawan PT Aqua Farm yang beroperasi di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat penambahan 15 kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kepala Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Utara dilaporkan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab test. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Bawaslu tersebut melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nias Utara sekaligus sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara, Marcelinus Ingati Nazara. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut berinisial CSN, yang merupakan Kepala Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Marcelinus Ingati Nazara menyampaikan, pasien inisial CSN memiliki riwayat perjalanan dinas keluar daerah dan kini telah dilakukan tracing terhadap kontak terakhir. Kini pasien CSN masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Pratama Nias Utara dan masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Sementara kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Samosir mulai memberlakukan proses belajar mengajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Meski demikian, proses belajar mengajar tatap muka ini masih akan terus dievaluasi untuk rencananya penerapan selanjutnya. Setelah hampir 1 bulan tahun ajaran baru berjalan dengan sistem daring, pemerintah Kabupaten Samosir hari ini mulai memberlakukan proses belajar mengajar tatap muka bagi para pelajar di tingkat SLTP dan SLTA. Seperti di SMP Negeri 1 Panguruan, proses belajar mengajar tatap muka dilaksanakan dengan mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Para siswa diwajibkan menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, serta mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas. Sementara untuk pengaturan tempat duduk siswa dilakukan dengan pola zigzag dan jam belajar dibagi menjadi 2 shift. Menurut Bupati Samosir Rapidi Simbolon, proses belajar mengajar tatap muka mulai diterapkan karena saat ini Kabupaten Samosir sudah berstatus zona hijau COVID-19. Meski demikian, pemerintah kabupaten masih akan terus melakukan evaluasi bersama dinas terkait serta melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi dan Kemendagri tentang keberlangsungan proses belajar tatap muka. Sekarang ini kita zona hijau, makanya kita buka untuk tatap muka proses belajar mengajar di SMP dan SMA. Tetapi nanti kalau ada kejadian seperti itu, nanti kita evaluasi, ya. Nanti akan kita bicarakan dengan
dinas terkait, kemudian juga Jajaran Polwan dan Bayangkari Polres Tanjung Balai melaksanakan rapid test dan donor darah untuk membantu penanganan COVID-19. Dari rapid test yang dilakukan, seluruh hasil pemeriksaan dinyatakan non-reaktif. Pelaksanaan rapid test dan donor darah diikuti oleh personil Polwan dan anggota Bayangkari bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Balai. Ketua Bayangkari Polres Tanjung Balai, Dita Putu Yuda Prawira menyebutkan kegiatan donor darah yang dilakukan merupakan aksi kemanusiaan guna membantu penanganan COVID-19. Sementara kegiatan rapid test dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bayangkari juga menyalurkan paket sembako kepada warga kurang mampu serta kegiatan bakti sosial lainnya. Seluruh rangkaian aksi sosial ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-72 tahun. Di situasi COVID ini kan sangat rawan di luar dan kita juga terjun langsung ke masyarakat. Jadi kita hanya ingin mengetahui apakah keluarga besar Polri dan Bayangkari ini ada yang positif COVID-19 atau tidak. Hasilnya apa tadi Bu? Hasil rapid test tadi Bu? Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya negatif. Bayangkari. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai PDI Perjuangan positif dukung Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. PDI Perjuangan dipastikan akan mendukung Bobi Nasution sebagai calon wali kota Medan bersama dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Partai Gerindra. Pengumuman dukungan tersebut disampaikan Puan Maharani melalui komunikasi virtual di kantor DPD PDI Perjuangan Kota Medan. Hari ini sebanyak 75 calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan resmi diumumkan. Angka 75 ini mengambil momentum menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pengumuman dukungan disampaikan secara virtual dan disaksikan seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting Medan. Turut hadir menyaksikan pengumuman para pasangan calon kepala daerah dari sejumlah daerah pemilihan seperti Asahan, Binjai, Pakpak Barat, Karo, dan Medan. Untuk kontestasi calon wali kota Medan, Bobi Nasution yang merupakan kader baru PDI Perjuangan berpasangan dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Partai Gerindra. Pengumuman ini merupakan pengumuman ketiga dan nantinya akan disusul untuk daerah berikutnya seperti Nias, Labuhan Batu, dan lainnya yang akan diumumkan pada akhir Agustus mendatang. Kita beralih ke berita berikutnya. Kenaikan harga emas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat toko perhiasan emas di Kabupaten Toba diserbu warga. Warga mendatangi toko perhiasan untuk menjual emas mereka. Seperti terpantau di toko emas di Pasar Onan Laguboti, Kabupaten Toba. Pedagang mengaku dalam beberapa hari terakhir, sejumlah toko perhiasan emas ramai didatangi warga yang datang untuk menjual emas. Tingginya harga emas dimanfaatkan warga dengan menjual emas mereka guna membantu memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Menurut para pedagang, tingginya harga membuat angka penjualan emas mengalami penurunan. Saat ini para pedagang juga lebih memilih membeli emas yang dijual warga dan saat ini harga emas London mencapai Rp950.000 per gramnya, sementara untuk harga emas antam mencapai kisaran Rp1 juta. Minggu yang lewat harga emas 800, seminggu itu ini naik jadi 920, 930, 950 sampai tanggal 10 Agustus 2020 naik terus. Pembeli kalau menjual banyak sampai habis uang. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 memberikan 50 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Kota Medan. Selain kursi roda, warga kurang mampu juga mendapatkan bantuan sembako untuk membantu warga di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan dari Kosek Hanutnas dilaksanakan di Jalan Melaka, Kota Medan.
Sebanyak 50 warga berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan kursi roda yang diserahkan Panglima Kosek Hanutnas III dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, jajaran Kosek Hanutnas III juga memberikan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Pemberian bantuan rencananya akan terus dilakukan guna membantu warga yang kurang mampu. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara tanggal 29 Juli yang kemarin sudah kita laksanakan upacaranya, dan juga dalam rangka untuk acara Hari Kemerdekaan juga. Tujuan juga dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, komunitas di Kota Medan menggelar pertandingan domino. Pertandingan domino dipertandingkan karena dianggap dapat menciptakan rasa kebersamaan. Komunitas media sosial di Kota Medan menggelar turnamen domino di salah satu lokasi tempat makan di Jalan Kapten Muslim, Kota Medan. Para peserta yang mengikuti perlombaan domino ini tidak dipungut biaya dan pertandingan digelar dengan menerapkan protap COVID-19. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, melewati bilik sterilisasi, serta mengenakan sarung tangan. Setiap peserta akan dibagi menjadi satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk mencari 1 orang pemenang. Perlombaan yang memperebutkan piala mantan Gubernur Sumut ini dibuka langsung oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin. Adapun alasan permainan domino dipertandingkan karena dianggap dapat menciptakan rasa kebersamaan. Adakan silaturahmi sekaligus memperingati menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Karena silaturahmi itu adalah untuk mengikat persatuan dan kesatuan. Dan waktunya adalah permainan rakyat yang... Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.